warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, asik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Tolong Nak Syakib pimpin doa temannya. Siap semua? Siap. Pembelajaran kita berdoa dimulai. Silakan duduk. Ya, terima kasih Nak Syakib sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Ya, semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila. Ya, perhatikan ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Baik, semuanya silakan duduk kembali. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Guna menyanyikan lagu tersebut sebelum memulai pembelajaran adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme anak-anakku semua agar selalu tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini hadir semua ya? Siapa yang tidak hadir? Maisara kenapa? Sakit. Muhammad Rizal? Ya. Jadi ada dua temannya yang tidak hadir. Nah, ini temannya kita doakan agar cepat sembuh ya, agar bisa kembali bersama kita semua di sini untuk mengikuti proses belajar mengajar. Ya. Selanjutnya pada pembelajaran hari ini Bapak mau bertanya dulu kepada kalian semua. Ya, di depan terdapat gambar. Lihat semua gambarnya?
Ya, silakan amati. Ya, setelah kalian amati, Bapak akan tanya kalian, bagaimana? Sudah diamati semua? Sudah. Ya, kalau begitu pertanyaan Bapak, apa yang kalian lihat pada gambar di depan? Anak-anak sekolah. Anak-anak ke sekolah. Apa lagi? Seorang anak naik sepeda. Seorang anak naik sepeda, ya, ada. Apa lagi? Ada anak yang berjalan kaki. Ya, selain anak yang naik sepeda, ada juga anak yang berjalan kaki. Ya, ini termasuk aktivitas yang digunakan untuk memperlancar peredaran darah kita. Ya, seperti anak yang naik sepeda ini bisa memperlancar peredaran darah dalam dirinya karena aktivitasnya itu menggunakan tenaga. Ya, selanjutnya pertanyaan Bapak, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, sistem pencernaan pada manusia. Apalagi? Organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Ya, bagus anak-anakku semua. Masih ingat pembelajaran kita kemarin ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, semuanya silakan naikkan alat tulisnya. Buku, pulpen, kemudian bahan ajarnya, naikkan. Ya. Sudah semua? Sudah. Ya. Bahan ajar yang kemarin Bapak bagikan juga dinaikkan ya. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang anak-anak akan capai adalah bisa dilihat di depan. Yang pertama, setelah mengamati video, kalian dapat mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan fungsi organ tersebut. Selanjutnya, membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi ada dua. Kemudian, membuat karya. Nah, membuat karya sistem peredaran darah pada manusia dengan tepat. Nah, selanjutnya menjelaskan pengertian pantun, menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan bagian-bagiannya, kemudian membuat pantun sederhana. Ya, itu semua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya sudah paham? Sudah. Ya, baik, kalau begitu sudah paham. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita beri ice breaking terlebih dahulu ya. Bagaimana? Siap? Ya, breakingnya adalah tepuk literasi. Masih ingat? Masih. Ya, coba satu orang. Ya, Rizky, tepuk tangan dulu untuk temannya Rizky. Ya, yang lain silakan berdiri. Tepuk literasi. Literasi. Yes, yes, yes. Iya, bagus. Ya, silakan duduk Rizky. Ya, begitu pula dengan yang lain duduk. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Ya, selanjutnya Bapak mempunyai sebuah video. Video ini membahas tentang pantun. Ya, bisa disimak semua videonya yang Bapak tampilkan. Semuanya simak ke depan. Ini kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Baik anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun.
Pantun adalah Ya, bentuk iya, puisi semua. formal yang terdiri dari 4 baris atau baris, 5 silang ABAB, irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Itulah tadi video yang sudah kalian saksikan bersama, sudah kalian amati. Bagaimana? Sudah diamati semua tadi? Sudah. Ya, selanjutnya pertanyaan Bapak tentang video tadi. Ya, video tadi membahas tentang apa ya, anak-anak? Rizky, Pengertian pantun. pengertian pantun. Iya, jawabannya sudah benar. Masih ada yang lain? Ya, Salsa. Ciri-ciri pantun. Masih ada? Ya, Nuradifa. Bagian-bagian dari pantun. Bagian-bagian dari pantun. Ya, apakah jawaban temannya sudah benar? Sudah. Ya, kalau begitu Bapak berikan penghargaannya. Ya. Salsa, Rizky dengan Nusaki Anifa. Ya, kalian dulu untuk temannya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi video tentang pantun. Nah, pertanyaan Bapak, apa itu pantun? Ya, Supri. Puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Ya, bagus. Bapak berikan lagi penghargaan untuk Supri. Ya, selanjutnya pertanyaan Bapak, apa saja ciri-ciri dari pantun? Ya, Sania. Pantun bersajak ABAB. Masih ada yang lain? Ya, Valen. Bait terdiri atas 4 baris. Satu bait terdiri atas 4 baris. Masih ada yang lain? Ya, Supri. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 2 suku kata. Ya, tiap baris terdiri atas 8 sampai 4 suku kata. Ya, jawaban temannya sudah benar. Berikan dulu tepuk tangan untuk temannya. Iya. Coba pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa? Bagian-bagian dari pantun. Ya, Nusara. Sampiran terdapat di baris pertama dan kedua. Siapa lagi yang bisa? Ya, Nuralifa. Isi terdapat di baris ketiga dan keempat. Ya, jawabannya sudah benar. Jadi Bapak berikan penghargaan lagi untuk temannya ya. Nuralifa dengan Nursara. Ya. Ya, selanjutnya tadi kita sudah menyaksikan video tentang pantun. Ya, Bapak berikan salah satu contoh pantun. Nah, bisa dilihat di depan? Bisa? Ya. Ini adalah salah satu contoh pantunnya. Bapak bacakan. Dengar. Sore hari bermain bola. Bola disebut si kulit bundar. Pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir dengan lancar. Nah, ini pantunnya terdiri atas berapa baris? 4. Ya, bagus. Kemudian
setiap baris memiliki arti ya. Baris pertama dan kedua itu termasuk apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat? Isi. Iya, isi. Bagus, anak-anak semua sudah paham. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, selanjutnya dari pantun ini tentang pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir dengan lancar. Nah, yang berhubungan dengan itu, Bapak akan tampilkan sebuah video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Silakan disimak semua. Silakan diamati. Halo teman-teman, selamat datang di channel Wisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepala tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, itu tadi video yang telah kalian saksikan bersama. Kalian sudah amati juga ya. Ya, baik. Adapun pertanyaan Bapak tentang video tadi. Ya, kalian sudah amati semua? Ya, pertanyaan Bapak, video yang tadi kalian amati itu membahas tentang apa? Ya, Rasti. Sistem peredaran darah. Ya, selain itu masih ada? Ya, Justina. Iya, organ peredaran darah dan fungsinya. Apakah jawaban temannya sudah benar? Sudah. Ya, kalau begitu berikan tepuk tangan untuk temannya. Nah, Bapak berikan juga penghargaannya. Ya.
pertanyaan Bapak dari video tadi, ada yang bisa menyebutkan organ peredaran darah pada manusia? Ya, sakit. Salah satunya adalah jantung. Ya, masih ada? Ya, Randi. Darah. Ya, jantung, darah. Masih ada? Ya, Marwa. Pembuluh darah. Apakah jawaban temannya sudah benar? Sudah. Ya, kalau begitu Bapak berikan lagi penghargaan untuk temannya. Ya. Sakit. Kemudian Randi. Ya, selanjutnya tadi kalian sudah menyebutkan bagian-bagian dari organ peredaran darah. Ya, pertama jantung. Ada yang tahu fungsi jantung? Ya, Supri. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kemudian atau bagian-bagian dari jantung. Ya, Salsa. Bilik kanan dan bilik kiri. Masih ada yang lain? Ya, Nuranifa. Serambi kanan dan serambi kiri. Ya, jawaban temannya sudah benar ya. Jadi Bapak berikan lagi penghargaan untuk temannya. Beri. Ya, Salsa. Kemudian Musagi Alifa. Ya, selanjutnya pertanyaan Bapak. Dari pembuluh darah tadi terdiri atas 3. Nah, ada yang bisa menyebutkan pembuluh darah apa saja? Ya. Iya, pembuluh nadi ya. Ya, kemudian apa lagi selain itu? Ya, Sulhamda. Pembuluh kapiler. Ya, masih ada 1. Ya, Novalia. Pembuluh balik atau disebut vena. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, Bapak berikan penghargaan lagi untuk temannya ya. Hamda. Ya, Novalia. Yahya. Ya. Nah, dari ketiga pembuluh tadi, ada yang tahu fungsi dari pembuluh nadi apa? Ya, Dikarsum. Membawa darah keluar dari jantung. Ya. Kemudian fungsi dari pembuluh kapiler. Ya, Rizky. Menghubungkan pembuluh darah ke organ tubuh manusia. Kemudian fungsi dari pembuluh nadi. Ya, sakit. Mengantarkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, jawaban temannya sudah benar ya. Bapak berikan lagi penghargaan untuk temannya yang sudah bisa menjawab. Sakit. Kemudian Rizky. Satu lagi siapa? Umi. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, dari video tadi yang kalian saksikan, amati, kalian sudah bisa memahami sistem peredaran darah pada manusia, organ-organnya apa saja. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan sedikit ya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, di sini Bapak ada sebuah alat peraga. Ini sistem peredaran darah pada manusia. Bisa dilihat semua? Bisa. Ya, di sini ada judulnya. Kemudian sistem peredaran darah manusia itu yang pertama organnya adalah yang di tengah apa? Jantung. Kemudian ini paru-paru. Kemudian yang mengalir di sini
namanya adalah pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah. Kemudian yang di bawah ini adalah seluruh tubuh. Ya, bisa diperhatikan alat peraga yang Bapak sudah buat. Jadi nanti kalian juga akan membuat karya sederhana yang modelnya seperti ini, ya. Di LKPD-nya nanti ada untuk cara-cara membuat seperti ini, kemudian bahannya apa saja. Ya, ini bisa diperhatikan. Jadi sistem peredaran darah terdiri atas dua. Sistem peredaran darah besar, yang kedua sistem peredaran darah kecil. Ya, sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonaris menuju paru-paru, kemudian sampai di merambing kiri melalui vena pulmonaris. Ya, itu sistem peredaran darah kecil. Kemudian sistem peredaran darah besar, lihat, mulai dari sini, ini keluar dari bilik kiri melalui aorta, kemudian menuju arteri, dialirkan ke seluruh tubuh. Ini seluruh tubuh, ya. Nah, kemudian melalui vena kembali masuk ke serambi kanan. Ingat baik-baik. Ya, bagaimana? Sudah dipahami semua? Sudah. Kalau begitu, selanjutnya Bapak akan bagi ke dalam 4 kelompok besar, ya, untuk mengerjakan LKPD, kemudian membuat karya sederhana tersebut. Ya, selanjutnya perhatikan ke depan. Pembagian kelompoknya, kelompok asma. Kelompok asma. Ya. Lihat semua namanya. Mana kelompok asma? Sudah ada? Ya. Oke. Kelompok diabetes. Ya. Kelompok diare. Kelompok MA. Ya, kelompok MA. Oke. Semuanya sudah duduk dalam kelompoknya? Ya, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada di depan masing-masing kelompok. Bisa dibuka semua? Ya, silakan dibuka semua LKPD-nya. Ya, di halaman depannya ditulis dulu nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Sini. Tulis nama kelompoknya, ya. Paling depan. Sini. Tulis nama kelompoknya. Ya, setelah ditulis nama kelompoknya semua, kemudian dibuka lembar kerja LKPD-nya. Situ ada lembar kerja yang pertama. Ya, sudah.
Ya, dilihat lembar kerja yang pertama. Misi 1 ada di halaman ketiga. Misi 1. Ya, tuliskan tentukan peran organ-organ tubuh dalam peredaran darah. Ya. Semuanya sudah lihat? Sudah? Ya. Di situ ada misi 1 sampai misi 4 ya. Kemudian untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD bisa dibuka bahan ajarnya. Kemarin Bapak sudah tunjukkan di halaman berapa? Ada. Ya, selain bahan ajar, buku papetnya ada di halaman berapa itu? Kemarin. Peredaran darah yang kalian amati tadi ini apa? Apa yang paling utama? Apa? Ya, selain itu apa lagi? Nah, itu tulis. Oke, kelompok diare sudah menyelesaikan misi 1. Ya, sambil mengerjakan LKPD-nya, masing-masing perwakilan dari kelompok menyiapkan bahan untuk membuat karya sistem peredaran darah. Siapkan bahannya semua. Ya, kelompok diare siapkan. Kelompok ma siapkan. Kemudian satu orang dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil bahannya yang tadi ya. Nih, selangnya masing-masing ambil. Ya. Ya. Nah, ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan. Nah, ini dulu yang diselesaikan ya karyanya. Oke. Mengerjakan karyanya ada di misinya yang ketiga, lihat di LKPD-nya. Ya, di situ ada cara dan langkah-langkah pembuatannya. Ya, silakan baca semua.
Terlebih dahulu airnya dicampur dengan warna. Airnya dicampur dengan warna. Sedikit tadi ya. Enggak. Sampai berwarna seperti ini. Sudah? Ya. Kalau sudah, campurkan lagi sampai berwarna seperti ini. Ya. Apa lagi? Ya. Jadi semuanya harus aktif ya. Susun baik-baik seperti yang di depan contohnya. Bawahnya juga. Internet sudah melengket. Nah, lagi. Ya, yang sudah menempelkan gambarnya, kemudian diberi poin atau nomor. Terlebih dahulu dilubangi ya, dilubangi
sesuai dengan yang depan. Ya, tempel dulu semua. Ya, sudah. Nah, bisa. Yang penting sudah bisa lengket. Sudah. Bagi dulu. Lihat contohnya yang depan ya. Ini dilubangi dulu. Kalau sudah dilubangi, kemudian diberi nomor, baru dimasukkan lubangnya. Ya, 1, 2, angka.
Ya, kalau sudah masukkan selangnya sesuai angkanya dari bawah. Ya, pelan-pelan. Hati-hati ya, jangan sampai kertasnya itu sobek. Masukkan dengan hati-hati. Di bawah, bantu temannya, bantu. Jadi ada yang melihat di bawah, ada yang menarik di atas. Ini ditarik. Terakhir. Ya, skor yang pegang, skor yang gunting. Nah, skor yang tempel. Sin satu. Ya, lagi. Itu satu sama. Ayo, waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Selesaikan. Udah? Pak, sudah Pak. Kalau sudah, terus PPD-nya yang belum diisi, isi. Ini. Jadi yang lain, kerjakan dulu PPD-nya. Baik, soalnya pantun. Iya. Bisa dilihat di buku paketnya. Di situ ada banyak pantun.
perhatikan hasil kerja kelompoknya. Ya, karya yang sudah dibuat, semua kelompok sudah selesai semua ya, dibuat karya. Ya, sekarang masing-masing kelompok menentukan anggotanya untuk maju ke depan mempresentasikan karya yang sudah dibuat tadi, ya. Jadi tentukan masing-masing anggotanya, 3 orang, 1 kelompok. Ya, sudah semua? Ya, kalau begitu perhatian ke depan. Ya, sebelum kita presentasi, Bapak akan bersemangat dulu dengan tepuk konsentrasi. Ya, tepuk konsentrasi kelompok Asma. Perhatikan. Ya, tepuk konsentrasi. Siap? Siap. Ya, tepuk konsentrasi. Jadi kelompok pertama yang mau maju ke depan, kelompok Ma. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Ma. Akhirnya bawa. Satu orang lagi. Ya. Ya, silakan perhatikan semua hasil kerja dari kelompok Ma. Kalau ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan ya. Ya, sedikit biar semua kelompok bisa lihat. Ya. Dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, keluar dari paru-paru melalui arteri vena pulmonalis Masuk ke serambi kiri. ya. Selanjutnya Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, menuju ke seluruh tubuh melalui arteri. Sesudah masuk ke seluruh tubuh, keluar akan menuju ke serambi kanan. iya, serambi kanan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok Ma. Jadi bisa dilihat semua hasil karya dari kelompok Ma. Bisa diperlihatkan kelompok lain. Ya. Nah, itu ya aliran darah dari sistem peredaran darah kecil menuju sistem peredaran darah besar. Ya. Oke, ada yang mau menanggapi atau memberikan tanggapannya atau ada yang berbeda? Ada?
Ya. Letaknya bagaimana? Letak jantungnya, kemudian ini selangnya ya, yang menunjukkan pembuluh darah. Apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Ma. Ya, silakan dulu. Ya, selanjutnya kelompok kedua yang mau memperlihatkan hasil kerjanya. Ya, kelompok diabetes. Tepuk tangan dulu untuk kelompok diabetes. Lihatnya. Perhatikan semua. Halo. Ya, perhatikan semua. Presentasi dari kelompok diabetes. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Setelah melewati paru-paru menuju vena pulmonalis dan masuk ke keramik biru. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri melewati arteri besar aorta. Setelah melewati arteri besar aorta menuju arteri. Setelah melewati arteri ke seluruh tubuh menuju vena. Ya. Selanjutnya. Masuk ke serambi kanan. Ya. Itulah tadi hasil kerja dan presentasi dari kelompok diabetes. Tepuk tangan dulu untuk kelompok diabetes. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan, satu orang mengumpulkan dari masing-masing kelompok. LKPD-nya kemudian karya yang dibuat dikumpulkan. Ya, semua sudah mengumpulkan. Baik, selanjutnya ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mau bertanya lagi. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Nuralifa. Belajar pantun. Ada lagi? Ya, Novalia. Mengenali ciri-ciri pantun. Masih ada? Ya. Iya, bagian-bagian pantun. Masih ada? Ya. Sini. Iya, masih ada? Ya, Valen. Organ peredaran darah pada manusia. Masih ada? Ya, Sakit. Ada dua ya, jantung dan pembuluh darah. Masih ada? Selain itu? Masih ada?
Ya. Salsa. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil. Masih ada? Ya, Sania. Iya, sistem peredaran darah besar. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada kalian. Bapak berikan tepuk keren. Masih ingat tepuk keren? Masih. Ya, coba. Kita siap? Tepuk keren. Keren. Wow, keren. Iya. Sekali lagi tepuk keren. Keren. Wow, keren. Iya. Iya, baik anak-anak semua sudah membuat karya, kemudian memberikan kesimpulan. Selanjutnya di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Bapak akan bagikan evaluasi pada anak-anak semua. Ini dikerjakan secara individual. Ya, tulis namanya. Bapak beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Ada yang melihat pekerjaan temannya, kerjakan masing-masing sesuai tadi apa yang sudah kalian pelajari yang berhubungan tentang sistem peredaran darah dan pantun. Ya, ini ada gambarnya, itu namanya apa? Maksudnya itu gambar apa? Nomor 2, fungsi dari jantung. Fungsi dari jantung. Nomor 3, fungsi dari paru-paru. Nomor 4, perbedaan sistem peredaran darah besar dengan darah kecil. Darah kecil tadi dimulai dari apa? Darah besar dimulai dari apa?
Ya. Bagaimana? Sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Ya, kalau begitu satu orang sakit, bagi Bapak kirimkan soal evaluasi temannya. Sudah semua mengerjakan soal evaluasi dan refleksi juga di akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun refleksinya adalah apa yang kalian sudah pahami dalam pembelajaran ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Nah, ya tentunya ya, senang dalam hal membuat karya. Ya, selanjutnya di pembelajaran kita minggu depan adalah tentang fungsi dari organ peredaran darah dan makna dari pantun itu sendiri. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Ya. Syukri untuk temannya. Siap semua? Sudah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.